belajar, diajarkan mandiri, diajarkan tanggung jawab di rumahnya. Itu sudah sangat kelihatan. Sehingga mungkin ada juga yang pernah punya pengalaman di luar, ketika kita kalau di sana diminta ngantri, biasanya ada orang-orang yang main serobot. Kalau di luar negeri nggak ada, jarang. Saling menghargainya betul-betul. Misalnya di bandara, misalnya di mana itu mereka saling ngantri. Nah ini kemandirian yang dibangun dari keluarga, sehingga sikap kemampuannya juga bisa dibangun dari sejak keluarga atau di rumah. Yang berikutnya misalnya kreatif, kemudian ada gotong royong. Ini adalah semua profil pelajar Pancasila yang akan kita bangun oleh ibu dan bapak khususnya di satuan pendidikannya. Dan ini menjadi target-target, poin-poin penting nanti dalam perencanaan pembangunan khususnya di level dinas pendidikan maupun di level satuan pendidikannya, melalui perencanaan berbasis data. Tadi juga sudah disampaikan berdasarkan Permen Dikbud nomor 32 tentang SPM, tugas tanggung jawab ibu. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan literasinya, bagaimana tata kelolanya. Nanti tata kelola dikawal melalui Arkas, kemudian dikawal oleh dinas yang melalui Markas. Ibu bapak merencanakan dari rapot pendidikannya. Sekarang kita dikejar-kejar juga, harus login, harus explore, harus unduh, kan gitu ya. Nah ini sebetulnya bagian dari perencanaan di level satuan pendidikan. Kalau di levelnya dinas pendidikan nanti bersama Pak dari Bapeda itu nanti ada SPM yang memang harus dicapai. Dan SPM-nya kalau tidak salah di Permendikbud nomor 32 itu di level pemerintah daerah kabupaten kota itu ada 8. Dan ini sudah dikawal baik dari Raportek melalui tadi ada Permendagri nomor 58-nya, ini dikawal sekarang sama-sama. Jadi nanti saat dititipkan juga ke Pak Kadis, Pak Kabid, ini dikawal betul semua. Mudah-mudahan bisa terakomodir semua. Walaupun tidak semua indikator yang ada itu bisa terawal, tetapi faktanya sebetulnya dalam program, dalam kegiatan itu sebetulnya bisa menjadi satu link hubungan antara indikator dengan kegiatan yang ada. Nah, ini kawalannya dari sisi bagaimana kita bisa mengawal atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Lanjut, kalau yang episode belajar kita lewati saja. Ada sekarang sudah ke 26. Yang terakhir itu mengenai transformasi, ya, tapi belum saya masukkan di situ. Di episode yang ke-26-nya ada transformasi, kemudian ke-24-nya ada transisi PAUD. Ini juga poin penting bahwa selama ini proses pendidikan dari taman kanak-kanak ke SD itu dianggap bahwa anaknya sudah lebih besar, padahal diharapkan transisi PAUD ini anak kelas 1 dan 2 itu masih harus diperlakukan seperti pada saat belajar di TK-nya. Jadi pelan-pelan dulu, jangan sampai tiba-tiba kelas 1-nya dipaksa harus bisa baca, dan walaupun itu menjadi target capaian dari masing-masing, tetapi setidaknya prosesnya harus smooth gitu. Nah itu yang transisi PAUD itu arahnya ke situ. Lanjut, Ibu. Kemudian dari yang berikutnya adalah sampai ke transformasi. Baik. Yang berikutnya adalah kita berharap bahwa ada transformasi dari ekosistem pendidikan di daerah. Jadi saya tadi menyampaikan saya sangat berbahagia, saya salut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang bisa mengumpulkan Bapak dan Ibu semua dari berbagai posisinya. Ada forum rektor, ada Pak Rektornya sendiri yang hadir, ada Dewan Pendidikannya juga. Transformasi ekosistem ini kita bangun karena tadi pendidikan tidak bisa kita bangun hanya oleh satu bagian saja. Bahkan sekarang ini kita dulu Bapeda nggak pernah kita ajak-ajak ya Pak ya. Bapeda nggak pernah ya, biarin aja Bapeda ngurusi program Pemdanya gitu. Nggak pernah diajak mendengarkan bahwa di pendidikan ini ada loh yang harus dicapai tadi SPM-nya. Bahkan ini menjadi diatur juga dan sudah menjadi aturan bersama begitu ya antara Mendagri dengan Menristek supaya sama-sama bisa mengawal kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan ini. Nah,
dari ekosistem ini pada dasarnya adalah tadi